Selamat datang di seputaran ilmu geologi. Pernahkah kita bertanya bagaimana awal mula planet tempat kita berpijak bisa terbentuk? Bagaimana dari ring kosmik dan batu panas bumi perlahan berevolusi hingga menjadi rumah bagi lautan, atmosfer, dan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang terbentuknya bumi sejak awal tata surya hingga munculnya kehidupan di permukaan air. Selamat menyaksikan. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, alam semesta sedang berada dalam masa yang sangat kacau, namun penuh potensi. Di sebuah sudut galaksi Bima Sakti, terdapat awan raksasa berisi gas dan debu kosmik yang terus berputar akibat gaya gravitasi. Dari pusaran inilah matahari mulai terbentuk sebagai pusat tata surya. Sementara sisa-sisa material yang tidak terserap perlahan saling bertabrakan dan menggumpal. Proses ini dikenal sebagai akresi, dan dari benturan demi benturan inilah cikal bakal planet-planet termasuk bumi mulai lahir. Pada masa awal terbentuknya, bumi sama sekali tidak seperti yang kita kenal sekarang. Permukaannya berupa bola panas yang meleleh, dipenuhi aktivitas vulkanik ekstrim, dan terus-menerus dihantam oleh asteroid serta meteor. Suhu yang sangat tinggi membuat hampir tidak mungkin bagi kehidupan untuk muncul. Namun, justru dalam kondisi keras inilah fondasi bumi mulai terbentuk. Unsur-unsur berat seperti besi tenggelam ke pusat membentuk inti, sementara unsur-unsur yang lebih ringan naik ke permukaan membentuk mantel dan kerak bumi. Seiring berjalannya waktu, aktivitas vulkanik memainkan peran besar dalam membentuk atmosfer awal bumi. Letusan gunung api purba melepaskan berbagai gas seperti uap air, karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur ke udara. Atmosfer awal ini belum mengandung oksigen bebas, namun menjadi langkah awal penting dalam perjalanan panjang bumi menuju planet yang layak huni. Lalu muncul pertanyaan besar, dari mana air di bumi berasal? Para ilmuwan meyakini bahwa air di bumi berasal dari dua sumber utama. Yang pertama dari dalam bumi sendiri. Uap air yang dilepaskan melalui aktivitas vulkanik perlahan mendingin seiring turunnya suhu planet. Ketika suhu bumi cukup rendah, uap air ini mengalami kondensasi dan jatuh sebagai hujan pertama di planet ini. Hujan tersebut berlangsung bukan dalam hitungan hari atau tahun, melainkan jutaan tahun, mengisi cekungan-cekungan di permukaan dan membentuk samudra purba. Sumber kedua air berasal dari luar angkasa. Pada masa awal tata surya, bumi sering dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es. Ketika benda-benda langit ini menabrak bumi, es di dalamnya mencair dan menambah volume air di permukaan. Bukti kimia dari air laut saat ini menunjukkan kemiripan dengan kandungan air pada asteroid jenis tertentu, memperkuat teori bahwa air bumi merupakan hasil kombinasi dari proses internal dan eksternal. Seiring waktu, air yang terus membentuk lautan luas. Lautan ini bukan hanya sekedar kumpulan air, tetapi menjadi sistem penting yang mengatur suhu bumi, melarutkan mineral, dan menjadi tempat berlangsungnya reaksi kimia kompleks. Di lingkungan laut purba inilah diyakini kehidupan pertama mulai muncul berupa mikroorganisme sederhana yang perlu berevolusi selama miliaran tahun. Pembentukan laut juga berpengaruh besar terhadap dinamika bumi. Air membantu mempercepat pelapukan batuan, mengangkut nutrien, serta berperan dalam siklus geologi seperti pergerakan lempeng tektonik. Interaksi antara laut, atmosfer, dan kerak bumi menciptakan keseimbangan yang memungkinkan bumi tetap stabil hingga hari ini. Jadi,
Bumi yang kita tinggali sekarang adalah hasil dari perjalanan kosmik yang sangat panjang dan kompleks. Dari debu bintang menjadi planet panas tanpa kehidupan, lalu perlahan mendingin, menerima air, membentuk lautan, dan akhirnya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Lautan yang luas dan air yang kita anggap biasa ternyata menyimpan kisah luar biasa tentang asal-usul planet kita dan posisi bumi yang unik di alam semesta.